Assalamualaikum, selamat siang, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema siang ini, aku ingin membacakan energi yang dia punya kepada dirimu, ya, energi yang memang dia punya kepada dirimu. Kita lihat mood dan energinya kepada dirimu, apakah baik-baik saja atau bagaimana. Yang kita bacakan adalah seseorang yang memang punya potensi asmara dengan kamu, kemudian energinya ini sedang jauh, ya. Dia yang sedang jauh, bagaimana energi dan moodnya kepada dirimu. Dia yang sedang jauh, bagaimana mood dan energinya terhadap dirimu. Ya, 4, 5. Kita buka satu-satu ya, teman-teman. Pertama, kondisinya dia sedang pusing 7 keliling. Nanti kita akan lihat kenapa ya. Pain ini tuh membicarakan mengenai banyaknya satu masalah, mungkin beban yang sedang dipendam, atau memang dia sakit secara fisik, sakit kepala, ya. Yang pasti ada masalah yang mungkin membuat dia itu tidak bisa berpikir dengan jernih. Itu energinya. Yang kedua, banyak sekali ini ya teman-teman, penghalang atau energi yang menurut aku itu kayak beralih-alih gitu loh, nggak bisa fokus. Kayak dia mau satu fokus ke satu titik gitu misalnya, tapi kayak ada diserobot dengan hal lain. Jadi kepusingan ini mungkin banyak sekali hal-hal yang dia pikirkan yang kayak swing silih berganti kayak gitu ya. Nah ini yang membuat dia tuh energinya secara mentally itu nggak stabil. Dari sikap, kita punya kartu fear ya. Gini teman-teman, ada satu ketakutan dari orang ini itu secara sikap takut untuk salah, takut untuk melangkah, takut untuk keluar dari zona nyaman. Karena bagaimana secara jiwanya? Jiwanya sebetulnya sudah ada ketenangan gitu loh. Dia tuh sudah lebih kayak menerima kondisi dan apa ya? Dan bahagia dengan keadaan yang sekarang. Tetapi memang masalah ini masih datang dan pergi ya, tidak selesai-selesai. Bahkan sampai dengan akhir 2023 ini nggak selesai. Kita akan lihat dulu apa sebetulnya yang dalam pikirannya. Ya, dalam pikirannya sedalam-dalamnya seperti apa. Pain, tuh Queen of Cups, memikirkan sesuatu yang bisa menaik dan menurunkan booster emosi. Ini bicara mengenai gini, dia tuh nggak pengen diusik, dia tuh pengen tenang, nggak pengen ada masalah. Hidupnya dia tuh maunya aku jauh dari masalah sekarang ini. Tetapi ada hal-hal yang tidak pasti. Dia tuh takut ya, tiba-tiba ada kejutannya tuh buruk. Untuk nunggu hal atau nunggu sesuatu, dia tuh sebetulnya pengen ada ketenangan di mana dia bisa mengumpulkan uang, bekerja, happy. Itu aja sih yang dia mau, dengan tanpa banyak gangguan. Knight of Pentacles ya. Kemudian dari fisik. Dari fisik ini bagaimana? Tuh. Belum ada banyak perubahan. Secara sikap, secara jiwa, justru secara jiwanya dia tenang karena sebetulnya yang dia mau tuh hanyalah kenyamanan, teman-teman. Hanyalah kenyamanan. Makanya nggak heran kalau seandainya orang yang jauh di sana lebih senang untuk nggak ketemu kamu dulu. Ya, mungkin nggak mau ketemu kamu dulu, maunya di sini dia mencoba menenangkan diri. Karena dengan bertemu mungkin semuanya itu makin riweh. Ada hal-hal tertentu yang mungkin dia nggak bisa namanya langsung kayak
memberikannya kepada kamu. Kamu mungkin maunya dia ada untuk kamu kan, tetapi masalah dalam kehidupannya ini masih belum selesai juga. Kemudian saya cek lagi ya untuk kondisinya, bagaimana energi dia ke kamu. Secara pikiran ada cinta di situ, tapi juga sekaligus ada kesedihan. Dia mencintai kamu dengan kondisi yang sepahit ini. Aku tuh bisa kayak ngerasain gimana ya kalau kita suka sama seseorang ya Tuhan. Kayaknya semenjak COVID itu ada ya teman-teman, harapan kita itu kayaknya hancur berantakan. Ketika kita sudah menjual barang, ketika sudah melakukan sesuatu, itu tidak akan kembali lagi dengan mudah. Gitu. Jadi kita tuh seakan-akan kayak gimana ya, mau bergerak aja susah. Mau mencintai seseorang, kita punya masalah yang masih belum diselesaikan. Ini yang terjadi sama kondisi kamu dengan orang ini. Jadi sebetulnya tidak ada yang salah dari kondisi kamu, teman-teman. Ya, di sini jujur, jauh di sana, dia sangat mengharapkan diri kamu. Kadang-kadang dia tuh berharap, wishing upon a star, berharap kepada bintang ya, kalau malam hari berharap kepada Tuhan, ya Tuhan kapan ya aku bisa dipertemukan dengan ini orang, dengan orang yang memang dalam pikiranku ini. Karena di sini yang ada dia menahan rindu, ada rindu yang dalam banget, ada Page of Cups, semacam pengharapan. Ibaratnya dia tuh kayak ngelihat kita ini di langit yang sama, tapi kita nggak bisa ketemu dengan cepat, gitu loh. Ya, ada beberapa hal yang mengusik diriku. Jadinya aku menutup diri. Karena pertama ada rasa malu. Malu nggak sukses, malu nggak bisa memberikan yang kau inginkan. Makin ketemu, makin beban. Dia itu sekarang lagi kayak, ibaratnya kayak bertapa dulu ya, mencari soul spirit, mencari apa nih yang harus aku gali dalam jiwaku. Karena aku diberikan ujian seperti ini, bagaimana aku bisa sabar, bagaimana aku bisa menggetter semuanya supaya ini tuh berjalan. Misal aku nggak punya apa-apa sekarang ini, tapi aku bisa survive ini, bagaimana? Ada kartu Nine of Wands. Dalam kesendiriannya juga ya. Aku nggak tahu, tiba-tiba aku udah kayak ngerasa energi sedih aja, teman-teman. Ini bukan dari masalahku, ini dari energinya. Dia merasa kayak ruang geraknya terbatas. Aku nggak bisa kemana-mana. Aku bosen sebenarnya begini. Tuh kan aku sampai nangis. Karena yang aku bisa lihat di sini adalah mungkin ya, kalau ada kartu fate, dia percaya dengan takdirnya dia bisa berubah. Karena nggak ada yang nolong. Di saat dia lagi butuh, susah ditolong. Aku tiba-tiba sedih aja. Sorry. Ini gak ada hubungannya sama aku. Cuman kalau lihat dari ceritanya itu kok kayak dia mencintai kamu tapi benar-benar terbatas gitu, teman-teman. Tuh, frustasi. Karena lepas ya, pertahanannya tuh lepas. Ini in reverse nih, aku gak akan balik. Frustasi yang ada tuh sekarang, kalau dia mikirin kamu, yang ada dia tuh kayak merasa bersalah. Kenapa sih keadaan aku tuh buruk banget? Sudah masuk ke tahap frustasi, gak bisa ketemu sama kamu, yang ada hanya bisa membayang-bayangkan kamu, dan itu sakit buat dia. Dan di sini ada kartu Two of Wands. Gak ada yang bisa
berikan kecuali menunggu dia datang. Ini aku nggak tahu, sedih banget energinya. Sorry ya teman-teman. Bukannya aku drama, tapi tiba-tiba aku pengen nangis aja gitu. Oke. Kita semprot dulu aura supaya energinya netral. Aku nggak tahu nih siapa yang aku bacakan, tapi kayaknya ada seseorang yang memang menahan rindu sekali sama kamu. Aku akan coba bukain lagi ya energinya dia. Satu, yang menjadi sumber masalah adalah kebahagiaan dan juga materi. Ini menjadi masalah. Yang mau dia lakukan adalah dia tuh berusaha untuk menghindari dulu dari mana-mana. Karena dia nggak punya ini. Sekarang banyak loh teman-teman, orang yang umur 40 aja udah bangkrut. Yang dia mau sebenarnya adalah di dekat kamu, karena di sini dia pengen ada pertemuan dengan kamu. Dia lagi ngejauh dari siapapun, tetapi hatinya di sini kalau aku lihat ada kartu Queen of Heart. Dia rindu sama kamu. Ada keinginan besar untuk bisa bertemu, tetapi yang menjadi sumber masalah adalah kebahagiaan dan juga materi. Saya nggak tahu deh. Kita doa sama-sama aja untuk kalian di sini yang punya masalah materi yang menurut aku tuh sampai kalian itu mau beli apa nggak bisa gitu loh. Beda dengan keadaan dulu. Yuk kita doa sama-sama sebentar supaya energi kita tuh baik. Ini aku nggak tahu, aku pengen nangis terus. Sumpah ini mengharu biru banget. Jadi dia gimana mau memperjuangkan kamu, sedangkan masalahnya adalah dari kebahagiaan dia secara konsistensi duniawi aja nggak ada. Masa sih dia datang proposal ke kamu cuman punya cinta kan? Kondisi lagi begini. Yuk kita coba untuk berdoa sama-sama. Kita doa 10 detik dari sekarang. Doa yang baik-baik aja teman-teman supaya kita di sini dijauhkan dari masalah materi dan diberikan kesehatan yang baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya ini agak sedikit berbeda karena aku jujur air mataku nggak berhenti gitu. Aku biasanya kalau nangis kayak gini biasanya cuma inget sama ibuku. Tapi kenapa ketika dibacaan ini energi orang ini tuh kayak menarik. Kita lihat ya. UT Z WA KEVQ GS MO XD, RL, C, Y, dan P. Kalau kamu tahu nama-nama ini, inisial atau mungkin ada 2 huruf, 3 huruf yang memang hadir di sini, ada di sini, ya udah, kita doain juga buat dia. Karena yang aku bisa lihat adalah energi dari orang ini kok kayak nggak baik-baik aja teman-teman. Sakit di kepala. Apa yang dia ingat tentang kamu? Dia tahu kamu tuh adalah orang yang penuh dengan ide. Kamu tuh orang yang pandai. Dia rasa kamu bisa survive dari kondisi terburuk sekalipun. Masih bisa bertahan. Dia tahu bahwa kamu tuh punya energi yang bagus. Kamu bisa lebih survive daripada dia. Itu sih yang dia ingat tentang kamu. Yang bisa membawa
kamu bertahan dalam kondisi yang paling terpuruk, ini global, itu karena kreativitas kamu. Katanya jangan berhenti untuk berkarya, jangan berhenti untuk berkreativitas, karena kamu lebih beruntung daripada aku. Dia cuma minta kamu menunggu sampai semuanya ini bisa berakhir. Ya, setahun, 2 tahun, atau berapapun. 3 bulan dari sekarang, mungkin aja, ya. Kita tunggu 2024, semoga ada kabar baik buat kita semua. Terima kasih yang sudah ikut readingkanku untuk hari ini. Mohon maaf pembacaannya singkat karena energinya kayaknya berat sekali ya. See you, I love you. Bye-bye.